Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini Miss akan melanjutkan materi sebelumnya, materi sebelum UTS, yaitu tentang persamaan garis lurus. Hanya saja ini merupakan perluasan dari materi sebelumnya, yaitu menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan bergradien tertentu. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien. Jadi garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien dan dilambangkan dengan n kecil. Yang perlu diingat, jika grafik naik maka gradien positif, jika grafik garis turun maka gradien negatif, tergantung di mana letak grafik garisnya. Menentukan gradien dari grafik garis lurus. Nah, gradien tadi Miss bilang jika dia kemiringan suatu garis. Jadi rumusnya kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Atau M sama dengan delta X dibagi delta Y. Bisa juga dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Contoh ya. Menentukan gradien dari dua titik. Contoh, tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Pertama, titik 3,4 dan min 2,3. Rumusnya mana, Miss? Rumusnya tadi. M sama dengan X2 min X1. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Penyelesaiannya. Y2-nya adalah 3, Y1-nya adalah 4. Berarti 3 dikurang 4 dibagi X2-nya berapa? X2-nya min 2. Min 2 dikurang X1-nya berapa? 3. Jadi dikurang 3. 3 dikurang min 4 hasilnya min 1. Min 2 dikurang 3. Punya hutang 2, hutang lagi 3. Jadi hutangnya 5. Jadi M sama dengan min 2 dibagi min 1. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. M sama dengan 1/5. Jadi gradiennya adalah 1/5. Selanjutnya, di titik 4,5 dan negatif 1,4. Y2-nya 4. Y1-nya berapa? Y1-nya 5. Jadi 4 dikurang 5 dibagi X2-nya berapa? X2-nya min 1. Min 1 dikurang X1-nya ini nih, 4. Jadi 4 dikurang 5 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikurang 4 hasilnya negatif 5. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi 1/5. Selanjutnya di titik min 3,0 dan 0,6. Berarti Y2-nya berapa? Y2-nya berapa? Min 6. Min 6 dikurang Y1-nya berapa? 0. Min 6 dikurang 0 dibagi X2-nya berapa? X2-nya 0. 0 dikurang X1-nya negatif 3. Jadi 0 dikurang dalam kurung negatif 3. Min 6 dikurang 0 hasilnya min 6. 0 dikurang dalam kurung negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi gradiennya adalah min 2. Selanjutnya, persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL. Langkah-langkah menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. 1. Ubah ke dalam bentuk umum PGL. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, Miss bilang jika bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Jadi gradien ini adalah angka yang terdapat di depan X. Gradien itu adalah koefisien yang terletak di variabel, nilai koefisiennya yang terletak di variabel. Contoh nih,
Tentukan gradien garis dari persamaan garis lurus berikut. Misalkan persamaan garis lurusnya Y sama dengan min 2X plus 5. Penyelesaiannya. Berarti M-nya berapa? M-nya adalah, lihat di bentuk umum, Y sama dengan MX plus C. Dikatakan bahwa gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Berarti gradiennya min 2. Selanjutnya, contoh berikutnya. Min 2Y sama dengan X plus 1. Penyelesaian. Min 2X sama dengan X plus 1. Kita buat bentuknya menjadi bentuk umum. Bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Jadi, kedua ruasnya kita bagi dengan min 2. Supaya min 2Y ini menjadi Y. Min 2Y dibagi min 2Y. Min dibagi min hasilnya positif. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis ketika ada variabel di belakangnya. Jadi Y sama dengan, ini ada angka 1 nih yang Miss bilang jika 1 tidak perlu ditulis jika terdapat variabel di belakangnya. Berarti 1 dibagi negatif 2. Jadi negatif 1/2X. Dikurang 1 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Jadi negatif 1/2. Sehingga gradien dikatakan bahwa gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Berarti M sama dengan negatif 1/2. Jadi gradiennya adalah negatif 1/2. Selanjutnya. Misalkan suatu garis melalui sebuah titik yaitu X1, Y1, maka kamu dapat menentukan persamaan garis lurus dengan rumus sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi, jika kita ingin menentukan persamaan garis lurus dari suatu titik, jika diketahui X1, Y1 serta gradiennya, kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Langsung ke contoh ya. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik di titik A yaitu 3,4 dan bergradien 2. Penyelesaian, titiknya di A. Titik A 3,4, maka X1-nya adalah 3 dan Y1-nya adalah 4. M-nya berapa? Bergradien 2, berarti M sama dengan 2. Persamaan garisnya adalah kerumus. Tadi rumusnya mengatakan bahwa Y untuk mencari persamaan garis yang melalui titik dan bergradien tertentu, rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min, gradiennya berapa? Y min Y1-nya berapa? 4. Jadi Y min 4 sama dengan gradiennya 2. 2 dalam kurung X min. X1-nya berapa? 3. Jadi Y min 4, 2 dikali X, 2X. 2 dikali 3, 6. 2 dikali negatif 3, berarti negatif 6. Y sama dengan 2X negatif 6. Ini negatif 4. Dari kiri ke kanan berubah menjadi positif. Jadi positif 4. Y sama dengan 2X negatif 6 ditambah 4. Punya hutang 6 dibayar 4. Hutangnya sisa 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X min 2. Selanjutnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik B min 2, min 6 dan bergradien 3. Nah, maka penyelesaiannya sama. Titik B itu di titik min 2, min 6. Maka X1-nya adalah min 2 dan Y1-nya adalah min 6 dan gradiennya adalah 3. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya negatif 6. Berarti Y min dalam kurung negatif 6. Kenapa Miss harus di dalam kurungin? Boleh tidak Miss jika dia tidak ada kurung? Tidak boleh, ketika ada negatif maka dia harus dikurung.
Negatif 6 dikurang gradiennya 3 X dikurang X1-nya negatif 2, tutup kurung lagi. Y positif 6, negatif dikali negatif positif. Sama dengan 3 dalam kurung X negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi positif 2, tutup kurung. Y plus 6 sama dengan 3X, 3 dikali X, 3X plus 3 dikali 2, 6. Y sama dengan 3X positif 6. Dari kiri positif 6 ini kita pindah ke kanan. Positif jadi negatif, jadi dikurang 6. Y sama dengan 3X, 6 dikurang 6 sisa 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik B yaitu min 2, min 6 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 3X. Lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik Z 7,4 dan bergradien 4. Penyelesaiannya, titik Z 7,4. Maka X1 sama dengan 7 dan X1 sama dengan 7 dan Y1 sama dengan 4. Dan M adalah 4. Persamaan garisnya adalah, kembali ke rumus, Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1, tutup kurung. Y min Y1-nya 4, berarti Y min 4 sama dengan, gradiennya berapa? Gradiennya 4. 4 dalam kurung X min X1-nya Y min 7, tutup kurung. Y min 4 sama dengan 4 kali X, 4X. 4 dikali min 7, min 28. Y sama dengan 4X dikurang 28. Negatif 4 pindah ke kanan menjadi positif 4. Jadi Y sama dengan 4X, punya hutang 28, dibayar 4, hutangnya sisa 24. Jadi persamaan garis yang melalui titik Z 7,4 dan bergradien 4 adalah Y sama dengan 4X min 24. Sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Miss. Jangan lupa belajar, harus tetap semangat di dalam masa pandemi ini. Tidak boleh tidak semangat di dalam menggapai ilmu. Ingat, jika matematika itu pembelajarannya harus secara kontinu, harus rajin, harus biar supaya kita menjadi lebih memahami materinya. Sekian yang dapat Miss jelaskan. Miss akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.